Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat datang di kelas. Your voice is small, me. I can hear your voice, Miss. Kalau sekarang lebih baik mendengar suara saya? Better, Miss. Putus lebih baik. Suara kalian putus-putus di saya. Mbak Sukma bisa terdengar suara saya dengan lancar atau tidak? Lancar ya, oke, baik teman-teman. Saya akan mulai ya. So today this is going to be our third meetings. Third day ya, ini hari ketiga meeting kita semuanya. So in every day you will get different lecturer seperti itu ya, different instructors. Jadi setiap hari kita akan bertemu dengan teman-teman semuanya akan bertemu dengan pengajar yang berbeda seperti itu ya. Guys, so kemarin kalian belajar apa teman-teman semuanya? Grammar. Yes, yes saya tahu kemarin grammar, tapi apa yang dibahas apa? Kenapa? Present tense and verb-ing. Mantap. Ya, kemarin kalau saya teman-teman ya. Jadi ada adjektif, ada adverb, dan juga ada noun clause. Saya mohon maaf ya kalau agak sedikit rame karena memang lagi ada renovation around here. Jadi mungkin agak sedikit rame. Seperti itu. Jadi ada tok-tok-tok bunyi palu seperti itu. Is it okay? It's okay, Miss. Yuk, kita mulai. So, di kemarin kan kalian sudah belajar grammar yang tentang klausa ya teman-teman ya. Ada adjektif, ada adverbial clause, sama ada juga yang namanya adjective clause seperti itu ya. Nah, kalau yang sekarang kita akan belajar tentang yang namanya derivation atau derivatif, atau kalau dalam bahasa Indonesia dia turunan kata seperti itu teman-teman. Turunan kata itu kan seperti apa? Jadi turunan kata itu nanti kalau semisal ada satu kata one word, tapi dengan satu kata itu bisa menjadi noun, bisa juga menjadi adjektif, bisa juga menjadi adverb, bisa juga menjadi verb seperti itu. Jadi kadang ada satu kata yang dia banyak meaningnya seperti itu. Banyak meaningnya, tetapi bukan berarti katanya sama ya. Contohnya kayak beauty, beautiful, sama beautify seperti itu. Itu kan tiga kata yang artinya berbeda, tetapi kan dari satu kata yang sama, beauty. Seperti itu. Jadi kita akan belajar itu pada pagi hari ini. Oke. Oke, saya izin share screen ya, guys. Can you see my screen, everyone? Yes, I see. Okay, thank you. So, as I told you before, hari ini kita akan grammar, terus habis gitu listening, tapi sedikit aja. Listening kita sedikit membahas dan juga akan ada latihan soalnya. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi kalau grammarnya only this material, called as derivation atau turunan kata, seperti itu. Jadi kayak gimana tuh turunan kata yang saya jelaskan barusan, bahwa turunan kata itu
dia itu adalah satu kata yang bisa di berbagai tempat seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau semisal kalian itu kalau kita ngomongnya dalam bahasa Indonesia itu kelas kata. Nah, kelas kata yang pertama itu ada noun, teman-teman. Noun itu tahu kan apa ya? Noun itu adalah kata benda. Bagus sekali. Noun, noun itu kan kata benda, seperti itu ya. Kata benda yang dimaksud di sini tuh dalam bahasa Inggris, kalau kata bendanya itu mungkin kita taunya kata benda yang ada di sekitar kita tuh kayak table, kayak chair, seperti itu ya. Itu juga kata benda, teman-teman. Akan tetapi kata benda lainnya yang kita tidak dalam bentuknya benda seperti itu. Contohnya di sini kalau semisal dia bentuknya organization. Nah, organization itu kan dalam bahasa Indonesia organisasi, seperti itu. In English, apapun yang akhirannya, akhirannya namanya ya, akhirannya itu ada akhiran ion, terus ada akhiran men, seperti ini. Terus ada akhiran iti, terus ada juga akhiran nes, ada juga akhiran ance. Nah, seperti empat ini ya. Dia itu merupakan kata benda, seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi misalkan ya, ion ini salah satu katanya adalah organization, seperti itu. Nah, organization itu kan kata benda, tetapi kalau kita gunakan kata organize, maka dia akan menjadi kata kerja, seperti itu. Jadi dari satu kata yang sama, organize, oke, organize, dia bisa menjadi verb, terus habis itu ditambahin ation belakangnya, maka dia akan menjadi kata benda gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita pahami ketika kita membaca soal grammar. Kenapa bisa seperti itu, Miss? Karena nantinya di soal grammar itu kalian harus tahu mana yang berfungsi sebagai subjek, kata mana yang berfungsi sebagai kata kerja, kata mana yang berfungsi sebagai objek dan lain-lain. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini noun fungsinya dia sebagai subjek dan juga objek. Seperti itu. Contohnya kayak di kalimat yang saya berikan di depan sini ya. Oke. Ada the management, seperti itu. Organizations need management. Gitu. Karena ini organisationsnya banyak ya guys. Banyak. Karena di sini pakai S. Makanya ini kata kerjanya itu plural. Seperti itu. Dan di sini ada kata objeknya yaitu management. Management itu sebuah kata benda, Miss. Yes. Ini merupakan kata benda. Seperti itu. Jadi kalau mau kita jadikan verb, kita tinggal mengurangi beberapa huruf di situ. Ayo. Kalau ini merupakan noun, kalau mau dijadikan verb, maka dia akan jadi apa, guys? Ada yang tahu nggak? Manage. Bagus. Manage. Terima kasih. Menjadi so, ya itu adalah derivation. Terus habis gitu, kata benda atau noun itu dia posisinya juga setelah kata the, sama en. Jadi diingat baik-baik kalau nanti kalian itu ada di soal grammar, terus habis gitu di awal katanya atau di awal kalimat seperti itu ada kata the, sama en. Wah, itu udah pasti dia merupakan kata benda. Seperti itu ya. Dan setelah itu akan ada kata benda setelah kata ganti atau possessive pronoun. Contohnya seperti his, her, bla 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 sampai your. Oh, jadi saya yakin kalian sudah pernah belajar tentang you, I, you, they, we, she, he, it, terus habis itu his, her, its, bla 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 di sekolah sebelumnya, bahwa kata ganti itu atau possessive itu harus diikuti sama kata benda. Contoh, his politeness, terus your management. Berarti ini semuanya kata benda setelah kata posesif ini ya. Jadi politeness ini merupakan kata benda, Miss. Iya, betul sekali. Kata benda. Dan kalau kita hilangkan ness-nya, itu bukan lagi kata benda. Jadinya apa? Ada yang tahu? Polite itu? Polite. Sopan. Iya, polite itu kan sopan ya. Sopan, santun gitu. Apa?
Kira-kira. Ada yang tahu nggak? Kata sifat, teman-teman. Kata sifat. Adjektif, betul sekali. Jadi berarti bisa ya ada beberapa kata itu yang tiba-tiba berubah, yang awalnya noun terus dia berubah jadi adjektif, bisa banget selama dia juga ada imbuhan awalan atau akhirnya gitu. Oke? Oke, bisa ya. Selanjutnya dari kata derivation itu kita akan ketemu sama yang namanya kata kerja. Hmm. Jadi tadi udah saya singgung sedikit teman-teman bahwa kata kerja atau kata verb di dalam sebuah sentence seperti itu, maka dia itu kan adanya di posisi kedua ya guys ya. Jadi abisnya subjek, terus habis gitu kata kerja. Seperti itu ya. Nah, kata kerja itu sendiri di sini kita fokusnya sama emang yang kata kerja gitu. Yang kata kerja yang kayak gimana? Contohnya ya yang begini nih guys. Contohnya organize, negotiate, nah modify. Dia yang akhirannya itu is, it, at, sama fy. Seperti ini. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan yang to be, yang kata kerja yang bentuknya to be, is, am, are, itu nggak masuk di sini teman-teman. Ini yang emang benar-benar katanya itu bentuknya kata kerja. Seperti itu ya. Oke, posisinya kalau kata kerja itu posisinya setelah subjek, teman-teman. Jadi di sini ada they modify my car, maka kata kerjanya adalah modify. Seperti itu. Terus habis itu setelah kata modal. Ayo, kemarin kan sudah belajar kata modal ya, teman-teman ya. Ada can, ada will, ada should, ada would, dan shall, dan lain-lain. Seperti itu. Maka kata verb itu harus ada setelah kata modal. Kata modal, can itu nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Masa ini, nah, misalkan ini investigate saya hilangkan ya. I will the information. Nggak masuk akal kan? Gitu. Jadi kata kerja itu wajib ada setelah modal, karena modal itu jika dia berdiri sendiri, itu nggak memiliki arti. Gitu ya. I will the information. Saya akan informasi. Maksudnya apa? Kan nggak jelas ya, teman-teman ya. Jadi kita butuh kata kerja. Oke, terus kata kerja itu juga harus ada setelah kata to. Kalau dalam bahasa Inggris, kita tuh menyebutnya adalah to infinitive. Apa itu to infinitive? Jadi to infinitive itu dia bukan kata kerja dalam sebuah kalimat, dia tidak berfungsi sebagai kata kerja di sebuah kalimat, tetapi sebagai kata kerja pendukung. Seperti itu ya. Jadi, I want to activate the program. Nah, kalau kita mau bedah, to activate di sini apakah sebuah kata kerja? Tidak, teman-teman. Tidak, bukan sebuah kata kerja. To activate bukan sebuah kata kerja. Tapi kalau dia dihilangkan, nah, I want the program, seperti ini. Itu meaningnya bisa ambigu. Gitu ya, teman-teman ya. Artinya tuh bisa jadi ambigu. Kalimat ini, I want the program. Itu bisa jadi ambigu. Apanya? Kamu mau ngapain di program itu? Kan nggak jelas. Seperti itu ya. Karena kita tahu want itu adalah kata kerja. Nah, karena itu kita butuh yang namanya to infinitive. Di sini, I want to activate the program. Untuk apa? Untuk bisa membuat kalimat itu semakin jelas, teman-teman. Gitu. Jadi adanya kata kerja setelah kata to itu fungsinya sebagai itu. Untuk membuat kalimat itu semakin jelas dan terarah. Seperti itu ya. Terus habis gitu setelah kata verb we also have adverb, teman-teman. Oke. Bisa kelihatan ya adverb ya. Adverb itu kalau yang biasanya kita paling sering dengar dan baca itu yang dia pakai ly. Paling sering yang kita sering dengar itu yang pakai ly. Ya kan ya? Contohnya dia adalah quickly, teman-teman. Di sini ada quickly. Oke, di sini ada contohnya quickly. Selain quickly apalagi ya? Ada professionally, ada internationally. Seperti itu. Jadi emang rata-rata si adverb ini memang dia terbentuk dari kata adjektif. Contohnya dari kata polite tadi, maka kalau kita tambahin ly akan menjadi apa?
ada kata polite, lalu kita tambahin ly, maka akan menjadi apa, guys? Hmm? Halo, can you hear my voice clearly, everyone? Yes, Miss. Ya, kalau ada kata adjektif, yaitu salah satunya polite, lalu kita tambahkan ly, dia akan menjadi apa yo? Ada yang tahu? Ya, teman-teman, halo. Kira-kira kalau si adjektifnya polite, lalu kita tambahkan ly, dia akan menjadi apa, teman-teman? Mhm. Ada yang tahu? Kalian bisa dengar suara saya nggak sih, teman-teman? Mbak Sukma bisa dengar suara saya nggak? Mas Panus bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Miss. Oke. Kalau semisal ada kata polite, lalu kita tambahkan ly di sini atau ly, dia akan menjadi apa? Politely. Politely, thank you. Ya, ini jadinya nanti kalimatnya, katanya seperti ini ya, politely. Seperti itu ya, Politely. politely, good. Dan posisinya si adverb ini teman-teman, dia harus ada setelah verb atau kata kerja. Seperti itu. Jadi contohnya kayak she runs quickly. Nah, jadi si quickly ini adalah kata adverb atau kata keterangan kita sebutnya in bahasa. Seperti itu. Terus habis gitu juga bisa di antara to be dan verb 3. Di antara to be dan verb 3. Contohnya kayak kalimat ini. She is internationally recognized. Oke, she is internationally recognized. Jadi kata subjeknya adalah she, lalu ada to be-nya. Nah, di sini sebenarnya recognize itu kan kata kerja ya, teman-teman ya. Verb 3 ya. Tapi di antara to be dan verb 3 itu kita gunakan adverb di situ. Itu baru bisa seperti itu. Atau si adverb ini ada sebelum adjektif. Contohnya kayak kalimat ini ya, she is extremely smart gitu. Karena extremely itu merupakan kata adverb dan smart itu merupakan kata adjektif atau kata sifat, teman-teman. Terus habis gitu, selain kata yang berakhiran ly itu ya, kalian jangan sampai salah bahwa kata very, nah kayak very, kayak most, terus habis gitu um, usually seperti itu. Terus habis itu uh, commonly, very, most itu adalah kata adverb, teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai very itu ya nggak apa-apa juga. Very smart gitu. Panus Yuwono is very smart. Maka very-nya itu kata adverb. Seperti itu. Oke. Terakhir dari derivation itu ada adjektif, teman-teman. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya kata sifat. Oke. Poinnya dari setiap 4 kata, tipe kata ini ya, tipe kelas kata ini, itu kalian lihat dari akhiran dari kata tersebut ya. Contohnya kayak ini, di adjektif itu akhirannya harus yang akhirannya IVE seperti ini, atau able, atau yang berakhiran full, atau yang berakhiran al, atau yang berakhiran ous. Seperti itu. Contoh katanya di sini ada yang berakhiran IV, itu impressive.
Oke, kalau kata kerjanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kata kerja daripada impresif, ada yang tahu nggak? Silakan, ada yang tahu kata kerja daripada impresif? Kata kerja dari kata impulsif, ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Impress, Miss. Bagus, impress. Impress ya. Kalau oke, terus habis gitu kalau beautiful, ada yang tahu nggak? Beautiful dari kata kata kerjanya apa ya? Kata kerja dari beautiful apa ya? Beauty, Miss. Beauty, Miss. Bukan. Salah, salah. Beautiful kata kerjanya adalah bukan beauty. Beauty, Miss. Beautify bacanya. Ini ya, beautify. Thank you so much. Oke, Yes, Miss. terima kasih ya Mas Rizky. Jadi gini ya teman-teman ya, bentuknya si turunan kata itu. Jadi ini yang awalnya adjektif, ya dia bisa jadi kata kerja kayak gini, beautify, atau bisa jadi noun, beauty. Seperti itu. Nah, posisinya si adjektif ini karena dia adalah kata sifat, maka dia akan selalu menjelaskan kata benda. Nah, contohnya adalah a beautiful girl. Maka ada beautiful di sini sebagai kata adjektif. Karena ada setelah beautiful itu kan ada girl ya sebagai kata benda. Jadi dia berfungsi untuk menjelaskan si girl. Terus, nah ini dia. Very quiet, more atau the most. Tadi sudah saya sampaikan ya, kata very, kata quiet, kata more, dan kata the most itu adalah kata adverbial. Jadi setelah kata adverb itu bisa diikuti oleh kata adjektif. Oke, saya tadi sudah sampaikan kata very, kata quiet, kata more, and kata the most itu adalah kata adverb. Maka setelah itu bisa kita gunakan adjektif. Contoh, she is very beautiful. Seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Bisa? Kita latihan soal bisa? Bisa? Tolong jawabnya. Yes, Miss. Oke, tolong dijawab ya teman-teman. Oke, saya kasih waktu satu soal 5 detik. 1, 2, 3. What is your answer? Miss, Kenapa jawabannya? organizing, Miss. Hmm? Yang A, Miss. Yang apa sih? A. Salah. Oke, Salah. maaf, Miss. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya cuma kasih tahu. Zalah. Alpha is wrong. Yang lain jawabannya apa?
Silakan yang lain. Ada yang punya jawaban lain? Nomor 1 bukan A, tapi hampir benar. D, enggak, bukan D, Mas Rizky, bukan. No D. Gini, Mas. Chemist. Bentar. C. Oh, C sih. No, bukan C, teman-teman. Tapi bebek. Sebentar. Bukan C ya, tapi bebek. Ini ya, kan tadi saya sampaikan ya, em, apa tuh namanya? Kalau di kata benda, dia akan diawali oleh kata de. Sama an. Loh, best ini nih bukan kata benda, bukan. Best itu bukan kata benda. Best itu kata adjektif, terbaik namanya. Atau ya kita artinya terbaik ya. Jadi kita butuh kata benda di sini. Gitu teman-teman. Kata benda yang tepat itu adalah organization. Karena kalau organizational dia adalah kata adjektif. Terus kalau organize dia adalah kata kerja. Gitu. Oke. Diingat baik-baik, diperhatikan baik-baik, kira-kira ada ciri-cirinya nggak di situ? Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Silakan nomor 2. Bisa dilihat baik-baik, ini ada kata very, oke. Di sini juga ada kata berarti harus ada kata benda. Tapi di sini sudah ada kata bendanya, ada leader. Gitu. Berarti yang kita butuhkan setelah kata very adalah apa? Progress, progressive, progression, atau progressively. Progress. A, B, C, or D. Ayo teman-teman, A, B, C, atau D? B. Bebek. Thank you so much Mbak Zelvia. Progresif ya. Karena progresif ini dalam bentuk adjektif. Terima kasih. Next, ada nomor 3. Silakan. Yuk, nomor 3 jawabannya adalah apa? Apa Mbak Sukma? Apple. Bukan A. Bukan, salah kalau A. B. B. Apple. Bebek. Thank you B. Mas Anur. Betul sekali. Jawabannya adalah bebek atau B, thoughtful, seperti itu. Miss, kalau yang A itu bukan. Tadi kan kita udah sepakat ya. Kalau ada nes sama lesnya, seperti ini dia adalah kata benda. Nah, karena di sini ada very, maka dia harus diikuti sama kata adjektif. Seperti itu. Terima kasih, teman-teman. Selanjutnya, silakan.
Ayo, ada yang tahu nomor 4 jawabannya apa? Publicity, Miss. Terima kasih Mas Huda, because you are trying, sudah mencoba, you have tried, tapi bukan publicity. C, sí, Ya, public. bukan juga. Jawabannya adalah bebek, teman-teman. Satu bebek, Miss. Jawabannya adalah publicize. Publicize. Jadi di sini kan ada kata N ya teman-teman ya. Ada kata N di mana dia menghubungkan dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah we could call the TV station, seperti itu. Dan ini harus ada kata kerjanya juga. Seperti itu. And publicize the opening of our new store. Apa itu publicize? Mempublikasi. Maksudnya gitu. Kita bisa memanggil televisi dan mempublikasi. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita kalau publicity, nah publicity ini publicity maksudnya. Publicity ini apa yo? Tadi pakai yang berakhiran it dia disebut apa yo? Dia disebut sebagai kata benda. Sedangkan kalau pakai kata benda di sini itu sudah ada kata bendanya, teman-teman. Ada the opening sama new store itu juga kata benda. Seperti itu. Jadi publicity kurang tepat. Publisher ini juga sebuah kata benda, tapi itu kurang tepat. Oke. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14, nomor 5. Silakan. Miss A. Recently. Ya, nomor 5A. Bagus sekali. Karena di sini ada to be dan di sini ada verb 3. Maka di tengah-tengah sini kita bisa gunakan adverb. Nice, everyone. Coba lanjut nomor 6. C, Miss. C, C. Friend. Apa French fries? A, B, C, atau D? A, B, C, atau D? Atau French fries? C, Miss. C, Miss. C. Cicak, betul sekali. Such a friendly person. Bagus, teman-teman, bagus. Miss, friendly ini kata adverb bukan? Bukan. Saya bisa sampaikan friendly atau ramah itu bukan kata adverb. Tadi kan kita di awal ada sedikit menyinggung ya. Kata yang kebanyakan pakai huruf ly di belakang itu kata adverb. Tapi khusus untuk part ini itu bukan, teman-teman. Karena ini berasal dari kata friend. Friend itu kan dia kan kata adjektif ya. Nah, dia bukan bagian daripada adverb itu. Jadi dia jadinya adjektif di sini. Gitu. Friend itu kata benda, friend itu kata benda. Nah, ketika kita berikan ly di sini, dia akan menjadi adjektif. Gitu. Nice try. Coba dong kalian sekali-kali kita bahas soal yang kayak gini, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak error Bisa, analysis? Miss. Bisa, Bisa, yuk. Miss. Yuk, Boleh. Ini nomor 1. Sure. Nah, nomor 1 ini kan ada yang di underline tuh, ada yang di garis bawahi ya. Pilihlah mana yang di garis bawahi yang salah. Oke.
yang salah? A lizard, Miss. Lizards. Yakin? Yes, Miss. Yakin? Yakin, Miss. Apa yang salah? Lizard. A lizard, Miss. Oh, lizards. Kenapa kok salah? Al sudah banyak, Miss. Sedangkan di air lizardnya ditambah apa itu? Apa? Ada apanya, yo? Kenapa? All lizards itu salah karena all udah banyak, lizard sudah banyak. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga dia begitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Ribet, Miss. Atau kalau susah gini deh, atau kalau susah saya berikan soal yang lain ini nih, coba yang ini. Yuk, kelihatan nggak? Masuk nggak? Masuk. Oke. Coba kalau susah Yes. nomor 1 apa yang salah? Yang digaris bawahi saja. Oke, yang digaris bawahi saja. Beautifully, Miss. Betul, thank you Mbak Sylvia. Beautifully itu salah teman-teman. Harusnya beautiful. Betul sekali. Ini salah ya. Jadi saya kasih warna kuning. Ini salah. Harusnya beautiful tidak ada ly-nya. Thank you Mbak Sylvia. Nomor 2. Kayaknya lebih gampang nih. Ayo, ayo bisa yuk. Nomor 2. Yang kali terakhir. R, Miss. R. Tetot. Tetot. R. R udah benar itu. R sudah benar. Karena di sini subjeknya heart attack. Heart attacks. Heart attacks itu kan serangan-serangan jantung. Betul ini. Jadi apa yang salah? Occurrence. Occurrence sudah betul. Occurrences itu sudah betul karena di sini sudah banyak. Dia sudah banyak seperti itu. Buset. Makasih ya Mas Nuri Reza sambil cukuran. Apa Mas Nuri Reza coba apa nih yang salah dari nomor 2? Bisa yuk yuk bisa yuk. Fatal. Iya nomor 2 apa? Teman-teman nomor 2 apa jawabannya? Fatally. Fatally bagus. Fatally. Harusnya ini bukan fatally tapi jadinya fatal doang, nggak pakai li. Gitu Mas Nuri Reza. Doang. Kan? Siap, Miss. Nomor 3 apa yang salah? Terima kasih Nabawi. Nomor 3 apa yang salah? Yuk cepet yuk. Nomor 3 apa yang salah? Successfully. Successful. Successfully. Harusnya successfully. Successfully. Nomor 4 apa yang salah? Seriously. Seriously. Harusnya apa?
Serious. Harusnya Bisa ya teman-teman. L-nya 2. Coba nomor 5. L-nya 2, Bu. Hah? A serious problem. Ya. Kalau nomor 5 apa yang salah? Apa yang salah nomor 5? Extreme. Ya, betul. Extreme ini salah ya. Harusnya extremely. Yeay, bagus teman-teman semuanya, bagus. Bagus sekali. Bisa ya? Untuk error analisis bisa ya, teman-teman ya. Oke. So, um, setelah habis gitu kita sekarang beranjak ke listening ya, teman-teman ya. Jadi di listening itu oke, ini juga ada salah satu soal-soalnya, tapi nggak apa-apa, kita langsung beranjak ke listening karena ini waktunya terbatas. Oke, jadi listening itu teman-teman ada 3 part ya. Yang pertama itu namanya listening part A. Apa itu listening part A? Listening part A itu teman-teman adalah part di mana ada satu audio untuk satu soal. Kayak gitu. Jadi listening part A itu adalah satu audio untuk satu soal. Saya ulangi sekali lagi, akan ada satu audio, dua percakapan seperti itu, dan itu percakapannya itu hanya akan ditanyakan satu soal. Gitu. Tapi part B sama part C itu lebih banyak nanti. Jadi akan audio yang lebih panjang, ya, longer audio. Terus habis gitu nanti pertanyaannya lebih banyak. Jadi satu audio itu bisa ada 3 sampai 5 pertanyaan. Tapi kalau di part A itu cukup satu audio untuk satu soal. Audionya itu yang seperti apa? Nah, nanti akan saya kasih tahu kira-kira audionya seperti apa. Tapi first of all yang harus kalian pahami teman-teman, strategi atau tips and tricks ketika kalian mengerjakan nanti soal listeningnya. Oke, yang pertama banget yang harus kalian pahami. Kenapa, Mbak? Oke. Yang pertama banget yang harus kalian pahami tentang tips and tricks daripada listening itu adalah di part A itu kan nanti akan ada 2 orang ya, guys, yang akan berbicara. Orang pertama sama orang kedua. You guys have to focus on the second speaker. Orang kedua yang sedang berbicara. Seperti itu ya. Jadi orang pertama kan nanti akan menanyakan sebuah pertanyaan. Nanti orang kedua yang akan menjawab. Nah, kalian fokus sama orang kedua yang menjawab itu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Terus tips yang kedua adalah consider answer with synonyms. Oke, jadi orang kedua yang disampaikan oleh orang kedua, silakan kalian jangan ditelan mentah-mentah, tapi cari sinonimnya dari apa yang disampaikan oleh orang kedua. Seperti itu. Oke, jadi jangan ditelan mentah-mentah, silakan cari sinonim dari apa yang disampaikan oleh orang kedua. Tips and tricks yang ketiga adalah disambiguate similar sound. Apa itu disambiguate similar sound? Bentar lagi akan saya kasih tahu kira-kira gimana. Tapi sebelumnya kita latihan dulu ya. Bukan latihan dulu, biar kalian tahu gimana contohnya. Halo teman-teman, bisa melihat PowerPoint saya? Yes, Miss. Di sini ada yang namanya transkrip daripada listening atau transkrip dari audio seperti itu. Ini adalah orang pertama yang di sini. Yuk, terus ini adalah orang kedua. Oke, pertanyaannya adalah ini, what does the woman mean? Carilah jawabannya. Oke, kalian harus pilih A, B, C, D ini berdasarkan orang kedua yang berbicara. Silakan. Yang mana kira-kira jawabannya? B, Miss. B. Yes.
Lihatlah baik-baik, tidak ada kata full di sini ya. The parking lots were full. Tapi dalam apa yang disampaikan oleh orang kedua, itu nggak ada kata full sama sekali. Ya kan? Tidak ada kata tidak ada parking lots, itu juga nggak ada. Jadi terkadang jawabannya ya, jawaban yang disampaikan di audio atau orang kedua yang berbicara di audio itu kadang eh, tidak ada pengulangan dalam pilihan jawaban yang benar. Yang ini kan yang benar ya. Tidak ada pengulangan kata, tetapi maknanya sama. Kalimat itu maknanya sama. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu contohnya daripada eh, focus on the second speaker. Jadi harus kalian perhatikan jawaban dari orang kedua saja. Terus strategi yang kedua adalah consider with synonym. Ini kurang lebih sama seperti tadi yang saya sampaikan. Sinonim. Oke. Sinonim. Consider with synonyms. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Apa jawabannya teman-teman? Ini orang pertama yang berbicara. Oke. Ini orang kedua yang berbicara. And this is the question. Jawabannya apa? B. Hmm? D. Betul. Tidak ada kata insincere di sini. Oke. Tapi yang ada dishonest. Oke. Jadi gini ya. She just received dishonest answer from her friend. Dia baru saja mendapatkan jawaban tidak jujur dari temannya. Gitu. Apakah ada yang diulang dari kata-kata di atas itu di dalam sini? Nggak ada. Jadi, she was dealing with an insincere friend. Jadi, insincere atau tidak tulus itu adalah sinonim daripada dishonest. Orang yang berbicara tidak jujur itu sama dengan orang yang tidak tulus. Seperti itu. Jadi, jangan ditelan mentah-mentah ya nanti apa yang didengarkan ya. Harus ditelaah kira-kira maknanya apa dari kalimat itu. Good. Terakhir, ini yang mau saya berikan. Ini paling penting sekali. Namanya disambiguate similar sound. Apa itu disambiguate similar sound? Disambiguate similar sound tuh gini teman-teman. Jadi akan ada 2 sampai 3 kata atau bahkan banyak kata dalam bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Dimana dia itu cara pengucapannya itu sama persis. Kadang sama persis, kadang hampir sama. Nah, yang harus kalian pahami sekarang adalah jangan terkecoh. Oke, apapun yang disampaikan oleh si audio itu nanti, jangan kalian ulangi lagi di dalam ABCD-nya karena pronunciation-nya sama. Contoh nih ya, contoh nih ya. Contoh di sini teman-teman yang tadi saya berikan. Dishonest, dari kata dishonest, ini kalau kalian terkecoh, maka akan kalian pikir itu adalah honest, betul? Betul? Betul, betul. Karena apa? Karena hampir sama pronunciation-nya. Seperti itu. Begitupun juga dengan soal yang mau saya berikan ini. Oke, silakan. Hindari yang pronunciation-nya yang ada di sini, ya, hindari pronunciation yang ada di atas itu cara bacanya sama seperti yang di bawah. Hindari. Silakan dipilih. Miss B.
Good. Jawabannya adalah B. Sekarang saya mau bahas yang disambiguate singular sound. Oke. Coba kalau kalian perhatikan ya. Di sini ada kata crowd. Crowd itu artinya apa, teman-teman? Mass crowd. Crowd itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Keramaian. Lalu di sini ada kata clouds. Apa ini artinya clouds? Awan. Awan. Pronunciation-nya Tawanan, hampir sama. keramaian. Hampir sama. Clouds dan crowd itu kalau kita nggak seksama, itu kayaknya tadi ngomongnya clouds deh, awan, tapi nggak ada hubungannya sama awan. Oke. Terus di sini ada kata refuse, menolak. Ya kan ya? Ada kata menolak. Tapi di jawabannya itu ada kata refuse, yang artinya mereview. Itu hampir pronunciation-nya hampir sama, tapi jelas itu maknanya berbeda. Gitu. Dan habis itu ada kata seek di sini, mencari. Ya kan ya? Ada kata seek, mencari. Tapi di sini ada kata sick, sakit. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, disitulah kalian ketika listening harus menghindari kata-kata yang kalian dengar di sini ya, di audio ini. Itu jangan sampai diulang lagi di ABCD-nya. Kenapa? Karena sound-nya kan sama kan, cara pengucapannya sama ya. Itu berarti bukan pilihan jawaban yang benar. Oke, lihatlah dari kunci jawaban sini, dari jawaban yang benar ini, itu tidak ada kata yang digunakan di atas ini, kecuali there are ya. There itu udah umum lah pada intinya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman, bisa untuk listeningnya sanggup? Sanggup. Oke, sekarang kita latihan. Aduh, wait a minute. Oke, sekarang kita latihan dengan sekarang kita latihan dengan listeningnya. Silakan kalian gunakan headset atau apapun itu terserah. Maka saya akan share audio. Udah bisa terlihat teman-teman? Yes, ma'am. Sebentar ya. Hmm. Oh ya, teman-teman ternyata kalian harus Harus apa, Miss? oh ya, harus mengerjakan nanti juga di itu ya, di Gform. Tapi sekarang saya akan share screen dulu aja ini. Sebentar, kok nggak ada audionya ya? Wait a minute. Ya, sebentar, saya share screen dulu. Sudah muncul, teman-teman? Oke. Ya, Kalau sudah muncul, saya akan share screen audionya juga. Silakan kalian kerjakan 1-10 ya. Saya akan mute diri saya sendiri. Good luck. TOEFL review exercise, skills 1 through 15.
In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. This tea is awfully hot. Why not wait a few minutes? What does the woman suggest? Number 2. I'd like 2 tickets to the 6 o'clock show, please. That will be $10. Where does this conversation probably take place? Number 3. Are you glad that the semester's about over? I'm not exactly sad that it's ending. What does the man mean? Number 3. Are you- Number 4. How much damage did the storm do? The trees behind the house were knocked down. What does the man mean? Number 5. I hear the football team lost again. As usual. What does the man mean? Number 6. I have to be at the office at 8 o'clock every morning. Then you did get a job. What had the woman assumed about the man? Number 7. How was your vacation in the islands? If I had not lost my passport, I would have enjoyed it a lot more. What does the man mean? Number 8. Can you tell me which bus I should take to get to Riverdale? The number 8 bus, I think. What does the man indicate? Number 9. Did the laboratory assistant get a lot done? He couldn't finish more than one experiment. What does the woman mean? Number 10. I really wish the semester would end soon. You could say that again. What does the woman mean? Yuk, nomor 1 apa jawabannya? This is the end of CD2. Yuk, nomor 1 apa jawabannya, guys? C. Yes, betul sekali. Oke, nomor 1 tuh C, cicak ya. Jadi letting the tea cool off a bit, kan tadi diomongin kan. Why don't you wait for a while? Seperti itu. Jadi tadi diomongin untuk menunggu seperti itu. Kalau nomor 2 apa jawabannya? Nomor 2 apa tadi jawabannya? Sumpah gampang. Teater.
Apa tadi jawabannya? Saya tanya. In theater. Ya, ketahuan jawabannya. Nomor 3 apa jawabannya? B. Ya, he is glad to be finishing school. Terima kasih. Nomor 4 apa jawabannya? Ayo. Tadi nomor 4 gini kan. How much damage did the storm do? Nah, the trees behind the house were knocked down. Maka jawabannya adalah C. ya, bagus. Nomor 5. I hear the football team lost again. As usual. I hear semalam, last night, timnas kalah lagi. As usual. Maka jawaban nomor 5 adalah apa nomor 5 guys? A. Betul. Tidak selalu menang seperti itu ya. Often hasn't won often. Nomor 6 apa jawabannya teman-teman? B, Miss B. Nomor 6 apa jawabannya? Bebek. He was not B. working. Nomor 7 jawabannya adalah he didn't enjoy his vacation as much as possible. Karena di awal disampaikannya kan gini kan. If I had not lost my passport, kalau saya nggak kehilangan paspor, kira-kira gimana? Saya akan lebih enjoy. Berarti dia itu sebenarnya nggak enjoy. 8 jawabannya. 8 jawabannya. B, Miss. Ya, 9. B, B. 10. Ya, 10 adalah delta. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali, kita harus berakhir sampai di sini. Teman-teman jangan lupa ya diisi ininya, presensinya di chat yang sudah saya share di chat box. Silakan diisi presensinya. Dan cukup sekian latihan dari saya. Kita akan ketemu lagi ketika kita akan bertemu lagi. See you when I see you. Bye-bye. Thank you so much everyone. Thank you, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you, Miss. wabarakatuh. Goodbye.